Yohanes pasal 21 ayat yang 1 sampai dengan 18. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang dari Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. "Gembalakanlah domba-dombaku." Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon,
anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Bapa, biarkanlah firman-Mu pada hari ini menyentuh kami dan memahami arti dari panggilan-Mu. Jadikan kami milik-Mu, seperti Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Sekiranya Engkau juga akan mengurapi film yang hendak ditayangkan ini, supaya hikmat marifat dari surga turun mengurapi pola berpikir kami dan hati kami. Dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan filmnya, Tuhan, kami serahkan juga firman atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya. Kita sama-sama berkata, amin. Silakan duduk, kita akan menyaksikan lebih dulu, saudara. I go a-fishing. We will also go with thee. Children! Have ye any meat? Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. It is the Lord. Bring up the fish which you have now caught. Come and dine.
Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? Yea, Lord, thou knowest that I love thee. Feed my lambs. Simon, son of Jonas, lovest thou me? Yea, Lord, thou knowest that I love thee. Feed my sheep. Simon, son of Jonas, lovest thou me? Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Feed my sheep. Verily, verily, I say unto thee, when thou wast young, thou girdest thyself and walkest whither thou wouldst. But when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee and carry thee whither thou wouldst not. Follow me. Lord, and what shall this man do? If I will that he tarry till I come, what is that to thee? Follow thou me. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Di nama Tuhan, saudara, kita sudah menyaksikan filmnya dan mungkin saudara juga sudah sering melihatnya. Kita akan menyimak bersama-sama, saudara, karena khotbah hari ini adalah satu panggilan, bukan hanya hamba Tuhan saja, tapi semua anak-anak Tuhan. Amin. Coba perhatikan, saudara. Kita lihat gambarnya dulu di situ. Tolong dipampangkan. Gembalakanlah domba-dombaku. Saya perhatikan di situ lingkaran yang berupa api. Itu ada sosok roh yang berupa naga. Ya, saudara. Di akhir zaman mungkin saudara akan memikirkan kenapa kok ada itu, yaitu alam roh. Saudara, kita ini hanya berusaha untuk memberi penjelasan pada saudara. Jadi tidak selamanya roh itu selalu bentuknya ini gitu. Tapi ini menjelaskan. Jadi saudara harus mengerti ya saudara ya, bahwa dunia roh itu keadaan itu tidak terwujud dan tidak terlihat, tapi itu roh gitu. Jadi walaupun kita sebagai anak Tuhan, tapi Tuhan ingin dalam proses kehidupan kita ini, saudara, kita sadar bahwa di sekeliling kita ini ada penguasa-penguasa roh yang tidak kelihatan. Dan penguasa roh itu sangat jahat sekali. Dia ingin merebut kita. Pertama-tama tubuhnya bisa diambil rohnya, tapi nyawa tidak. Kalau sudah persetujuan, barulah ya, kita akan masuk lagi ke dalam. Kalau Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, saudara, janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Mari kita imani bahwa dalam perjuangan kita sebagai anak-anak Allah itu seringkali pertanyaan itu sebetulnya pertanyaan yang diberikan oleh Yesus ya.
kepada Simon anak Yohanes itu adalah kita sesungguhnya. Bahwa dalam hidup kita itu ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Ketika tubuhnya Simon ditanyain, "Hei Simon, apakah kamu mengasihi aku?" Ya kan, saudara? Kita lihat aja ayatnya, saudara, supaya saudara juga tidak terbawa oleh perkataan kayak saya, tapi ini dijawab oleh Petrus sendiri. Simon Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Mengapa Tuhan berkata lebih dari mereka ini? Saudara, walaupun kita ini satu lingkup anak-anak Tuhan, saudara, yang disebut pilihan Allah itu harus bukan memiliki sinar, memiliki tanda bahwa kita adalah milik Allah. Bagaimana kita menjadi anak Allah, tapi dalam hidup kita ini gak karu-karuan. Contohnya, kita pergi ke dugem, kita minum-minum, kita mabuk-mabuk, kita main perempuan, main laki, kita main judi, itu tidak menurut. Itu bukan anak Tuhan, itu bukan anak Tuhan. Walaupun dia setia, makanya Tuhan berkata di sini, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu? Berarti ini khusus untuk orang-orang yang mau. Nah, malam ini Tuhan memberikan pertanyaan kepada kita semua. Adakah kita benar-benar sungguh-sungguh untuk mengasihi dia lain daripada yang lain? Itu gak bahasa sehari-harinya. Kenapa? Karena takaran yang diberikan pada saya berbeda dengan Yohanes. Dan takaran yang diberikan suami istri, takaran yang diberikan pada Wiwin, kan itu suami istri. Tapi walaupun takarannya berbeda, tapi di hadapan Allah itu sama. Kenapa kok berbeda-beda? Karena hidup manusia ini hidup, bukan tanaman. Kalau benda mati, contoh nih saya, satu ruangan ini ukuran 10 kali 10, cetak dengan 2 kaleng, mama gitu ya. Saya juga tidak tahu pokoknya 2 kaleng. Nanti kalau dia ketemu lagi dengan bangunan yang 10 kali 10, tetap 2 kaleng, tidak ada perubahan. Tapi maksudnya saya, takarannya itu tetap, karena itu sudah ukurannya. Sama dengan pada waktu kita itu membeli sesuatu, takarannya juga seperti itu takarannya. Sama pada waktu kita beli minyak, beli buah, beli apa, takaran 1 kilo ya tetap, tapi berbeda-beda. Ada yang beli minyak, beli gula, berbeda-beda. Sama dengan kita juga, takaran yang diberikan oleh Allah itu berbeda-beda, tetapi di hadapan Tuhan tetap 1 kilo gitu. Di hadapan kalau Allah memberikan kamu sah, didok sah, kamu dimentres sah, di bumi, di surga, kamu adalah milik Allah. Itu takaran. Berarti kita semua adalah milik Allah ketika kita mau melakukan kehendaknya. Intinya seperti itu. Paham ya saudara? Itu satu pelajaran buat kita. Jadi kalau tubuh kita ini saudara bilang tidak mampu, Tuhan berkata, sekalipun kamu tidak mampu, ketika kamu serahkan hidup padaku, aku yang bertanggung jawab. Tahu maksudnya? Walaupun tubuh itu capek, ya saudara. Loh, kok bisa capek? Loh ya capek saudara. Saya aja kan kadang bisa teler ya, karena kita kurang istirahat. Ada telepon masuk, kadang bisa ngerem kan? Atau jatuh handphonenya sehingga pecah kacanya. Karena kita itu lelah. Jadi mari dengan keadaan posisi tubuh yang lemah ini, selama kita hidup, ada kata-kata pujian tuh, ya besok minggu kita nyanyi, besok hari Senin atau Rabu kita nyanyi itu ya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini sesuatu yang membuat kita itu tahu dan sadar bahwa semua itu adalah kehendak Tuhan gitu. Tapi kita lain
tidak peka. Hidup ini adalah kesempatan. Tuhan memberikan kita hidup kesempatan itu jangan dianggap remeh. Karena hidup yang diberikannya ini, saudara, ini adalah bonus kita untuk menaikkan takaran yang Tuhan berikan itu, menaikkan iman kita semakin hari semakin disempurnakan. Karena Tuhan sudah memberikan janjinya seperti Simon anak Yohanes. Ketika dia dibilangnya Simon Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Dan kamu mengasihi aku lebih dari mereka? Ya, Simon asal jawab, iya, aku cinta engkau. Tidak cinta, ngapain aku mengikuti kamu di mana-mana, guru? Itu kasarnya saja. Tapi Yesus melihat isi hatinya. Karena benar-benar Yesus tahu masa depan, masa lalu, bukan ramal. Karena ini Petrus aku, dia akan berkata tidak kenal. Sampai ayam berkokok, itu sudah kelihatan. Makanya Tuhan menegaskan sekali lagi. Nah, inilah yang harus kita sadari, bahwa hidup kita ini hendaknya kita harus lebih mawas diri, ya, bahwa umur kita ini adalah kesempatan. Kita diberi umur panjang, itu adalah kesempatan. Dan marilah dengan kesempatan ini kita memakainya dengan baik-baik, supaya kita tidak orang bilang kalau mubazir, ya, tidak berguna. Itu yang membuat kita percuma hidup di dunia ini, saudara. Kalau mubazir, intinya situ, toh juga masuk neraka. Kan sudah jelas, saudara, kita mau naik ke surga atau masuk ke neraka. Hanya dua pilihan itu. Sehingga kita bahwa hidup di dalam dunia yang fana ini, iblis itu melingkari kita seperti gambar tadi. Dia berusaha supaya kita itu jatuh di dalam dosa, supaya kita itu jatuh di dalam perangkapnya, supaya kita itu jatuh di dalam pemujaan setan, supaya kita jatuh apa yang iblis mau. Nah, inilah yang kita harus tahu, bahwa tubuh yang fana itu harus ditertibkan. Contoh ya, saudara, yang ringan aja. Ketika kita bangun tidur, sering saya katakan, pernah tidak suami dan berdoa? Aku sering. Lah kok tabrakan, kok coy pecah. Terus nyalahkan siapa, saudara? Nyalahkan siapa? Doa Ibu Titi gak mempan. Betul enggak? Kenapa? Karena merasa di dalam dirinya, aku sudah mantap iring Tuhan, pasti tidak ada apa-apa. Belum tentu, saudara. Dengan kejadian demi kejadian itu, kita harus sabar menanti sampai Tuhan membuka. Oh, aku disuruh ini karena ini. Ini kejadian yang kecil aja. Kalau saya sering itu kecil. Saya itu kalau naik turun loteng, tangga, males. Kenapa? Ya sudah umur saya. Jadi kalau naik turun, mesti dan kita turun. Merasa sudah tak tata semua. Oh, semua lampu AC sudah semua sudah. Turun saya. Begitu turun, kepikiran, saya di mana ya? Aduh, Sally, gak ada. Teman yang 3 itu gak ada. Cuma 3 harus lagi naik ke atas. Jangan sudah jalan. Sudahlah. Lupa saya, Sally. Jadi sudah lupa, saya bingung cari ini, cari itu, bingung. Dalam hati saya ada yang ketinggalan. Akhirnya saya sampai di tempat depan, balik lagi, kembali lagi. Sudah kembali lagi, balik, sudah selesai semua, ya lupa lagi saya. Tapi ada sesuatu yang harus dimasukkan, balik lagi, kembali lagi naik tangga. Jadi saya dapat 5 sampai 6 saja. Kalau saya marah,
Tuhan suruh turun, saya turun naik, turun naik. Ini kan kayak gitu. Semua kejadian itu Tuhan tahu, saudara, bukan program. Kejadian yang tidak baik itu bukan programnya Allah. Tapi dengan kejadian yang tidak baik itu ada rencana indah di balik kejadian itu. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi jangan begitu ada kejadian jelek kita nyalahno orang, nyalahno doa kita, nyalahno diri kita. Itu tidak boleh. Makanya di dalam pertanyaan Tuhan itu, Simon, apakah kamu itu mengasihi aku? Tidak sama, lebih daripada mereka. Maksudnya itu jangan sama, karena mereka semu. Ya. Ada orang-orang yang semu, datang ke gereja semangat, cita-cita, pulang ngeblank. Waduh, senang musik aja. Pulang bunuh diri. Tuh ada yang gitu, sah. Akhirnya anak Tuhan, nah, ngapain itu, sah? Inilah yang harus kita perhatikan, bahwa kehidupan kita yang ke depan itu harus lebih tertata bersama dengan Tuhan. Amin. Sudah mau dalam program Tuhan atau programnya iblis? Kalau sudah mau dalam programnya Tuhan, saudara harus menata hidup saudara itu, ditata tubuhmu, tonton, ditata saudara. Mungkin nggak enak karena belum inilah, belum itu, duduk di doa, tidak usah minta apa-apa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah melindungi saya. Betul enggak? Jadi lega. Saat posisi yang seperti itu membuat kita apa, saudara? Nggak nyaman. Kenapa? Karena kita ada sebenarnya kita masa sebenarnya ini itu sudah program kerja kita. Kalau sudah merasa seperti itu ya pagi ono, saudara. Tapi kalau sudah bisa bangun pagi, bilang sama Tuhan. Tuhan tidak minta kita tuh, Tuhan tidak mendoktrin, cuma kita hanya bilang, Tuhan, saya mau minta jam doa, tolong Tuhan beri saya kesediaan itu. Disediakan, sudah benar. Entah bangun jam berapa menurut aturan Tuhan. Oh, ini kamu pas masuk karena malaikatnya sedang memuji-muji di rumahmu, memuliakan, sedang berputar-putar, memuliakan, diberkati anak Tuhan. Kamu sembahyangmu, begitu bangun, kemana? Ke toilet. Kemana lagi? Kemana lagi? Minum. Kemana lagi? Gelundung lagi di tempat tidur. Ya tak? Kan gitu. Molet-molet anti Tuhan. Akhirnya lupa berdoa. Makanya Tuhan berkata apa? Di sini, gembalakanlah domba-dombaku. Tidak marah Tuhan. Tapi greget no gitu. Tapi dia bilang enggak, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi tubuh ini banyak hal, saudara. Ketika orang terus pokoknya di hati sakit. Tapi Tuhan bilang apa? Hei Titi, kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi. Sabar dan mengalir. Ya Tuhan, ketemu orang ini, gembalakanlah domba-domba. Berarti tidak jadi marah, betul enggak? Oh, kamu sudah ngelok aku ya, tidak mau melayani kamu, bisa sudah. Tapi sudah dengar dulu, gembalakanlah domba-dombaku. Suami istri cocok tuh. Dah lama 1 hari karena suara Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Ya sudahlah, aku harus sabar. Ya, mulai tadi tidak ada teh-tehan sudah 1 hari teh, nyanyi-nyanyi ya, puji Tuhan, pujilah Tuhan sebab besar cintanya, nyanyi-nyanyi, pujilah, tong-tong semua, masakan semua. Begitu duduk suaminya, oh Pak, selamat pagi. Dengan ngapain kamu bilang selamat pagi? Gak kaping kamu ngomong gitu. Gak usah ngerayu-ngerayu, mau minta uang tak kamu? Sakit enggak? Tapi dengar suaranya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya wis Tuhan, aku sabar. Enggak kok Pak,
aku mau melayani kamu. Sudah, gak usah banyak ngomong. Dasar kamu. Tapi mau marah. Gembala domba-dombaku, ya. Sabar sudah. Dah, ambil sepatu. Sepatu kotor nih. Benar nih. Sebetulnya kan gak pantas, saudara. Tapi karena istri sayang dengan suami, dilapin saja. Dan buang di mukanya. Habis keringetan bekatnya ketiak dibuang. Dia kecut sudah. Mana ada nggak kecut? Mau marah. Gembala dombaku. Enggak ada. Taruh. Begitu taruh ingatlah gembalakanlah domba-dombaku. Lemes mulai dan karena disakit terus. Tapi kalau dengar lagu dunia, langsung cerai saja. Pulangkan saja, itu pasti tuh. Itu lagu favorit. Pulang langsung sudah. Tidak ada urus dah. Nah anakmu bisa tidak urus nanti kan. Sepenting aku merokok hati ini selesai itu. Itu namanya tabok menang. Bukan ada gembalakanlah domba-dombaku, tapi masuklah serigala untuk mencerai-beraikan kamu. Siapa serigala? Yo setan. Nah itu jadi hal-hal seperti itu kita tahu. Mungkin kita ini seperti apa? Seperti Yesus. Saya kan hanya seperti Yesus. Saya lupa lagunya itu. Jadi kita ini menjadi seperti Yesus ya, yang menderita disalib. Tapi Yesus lebih dulu disalib. Saya juga siap. Jadi sudah dihina, dicari, diwilayah terus pokoknya terus gak karuan. Saya ingat gak ada satu kesaksian sudah itu suka mukulan. Suatu ketika saudara, karena pisau gunting, pilih yang mana? Gunting pisau. Lupa nggak podo mati nih. Pilih kamu mulut itu, tak sobek kamu nanti. Kemeropok. Tapi si istrinya tadi ingat gembalakanlah domba-dombaku. Itu bukan domba itu, tapi domba berbulu musang atau berbulu serigala. Itu urusannya Tuhan. Betul nggak? Karena saya adalah milik, tapi bukan natanya. Mencobai Tuhan, doa dalam hati, Tuhan tolong jagai saya milikmu, saya mau rindu, saya rindu Tuhan untuk menjadi milikmu, tolong supaya saya menjadi orang-orang pilihan-mu. Gembalakanlah domba-domba, tak semangat Tuhan. Doa yang benar dijawab oleh Tuhan. Begitu orang ini sampai marah, sampai mau lempar, tidak bisa berdiri dan dia bangkit dengan ketakutan, takut dan dijejek karena si suami itu. Kenapa suami itu membawa senjata? Karena suaminya itu kecil, si istri gendut. Jadi kalau ditendang terus langsung pengen. Makanya dia pakai senjata kelemahannya dia. Begitu dia sama apa? Dia takut ditendang sama pantatnya atau sama kencang. Piting aku diketahui ampun gitu. Tapi dia tahu gembalakanlah domba-dombaku. Dia bilang, Pak, jangan sentuh aku, jangan sentuh aku ya. Kalau kamu sentuh aku nanti aku jatuh. Pak, ayo duduk. Aku tidak bisa duduk mah. Keram kakiku, kapok. Tidak ada. Itu namanya sudah menabuk. Dia minum kursi. Begitu dia minum kursi, diduduk, dia minum ditampal. Itu aras keramnya. Keram lagi. Ingat, gembalakanlah domba-dombaku. Sabar, tubuh itu harus sabar. Harus menderita oleh namanya. Amin.
Bukan oleh namanya sakape dewe mama tukaran daripada cerewet tak tinggal pergi 1 hari nanti datang lagi maya tidur. Itu bukan suami istri saudara, tapi itu kos-kosan ya kan? Tidur ada. Namanya suami istri itu saling mengisi, saling mengetahui satu dengan yang lainnya, saling membuka hati. Pak ini uangnya sak gini, pegang. Dong, ini laporan. Saya jangan pulang. Saya cuma isi terus gitu ya, masih diem. Kenapa kamu diem? Sebab repot. Diem kenapa dia? Tapi dia ingat gembalakanlah domba sabar ya, senyum, aja gembira, sukacita, gitu saja. Nah, seperti inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita itu banyak masalah, anak, mantu, cucu, wah, oke seru sudah, oke seru. Itu membuat kita tuh jadi apa ya? Orang bilang tuh bukan tantangan, suatu kehidupan yang pancaroba, ya. Manusia itu bisa berubah, anak, mantu, cucu, semua itu manusia. Jadi kita tidak bisa menyalahkan ABCD, tapi yang jelas bawaan di dalam doa mereka. Amin. Jadi kita tidak perlu bertele-tele, doa bertele-tele itu tadi. Makin kita itu protes, doanya makin bertele-tele. Tapi kalau kita poinnya nembaknya pas, ya pelurunya tepat. Intinya seperti itu. Jadi buka hatimu dan amin. Karena Tuhan itu berkata pada kita, kamu mau enggak tubuhmu itu tak ajari gembala no domba-domba. Siapa? Orang di sekeliling, tukang, pembantumu, gitu sudah. Ada orang tuh jengkel, tahu jengkel? Kita ini sudah orang. Kita ini sudah menyuruh orang sampai 2 sampai 3, tapi mencek tahu yang mencek jangan lupa tiap pagi siapin ya minum ya. Kita biasanya kalau minum tuh minum dikasih RS sudah diminum kayak gitu. Jangan lupa kalau nanti ini barangnya habis, sabun, gula, itu kan keperluan ibu-ibu ya. Ini ya, ini. Lupa. Begitu kita mau ngambil, mau nanak nasi, bukan nyuruh orangnya. Loh, habis. Saya bilang, loh, kenapa kok habis? Lupa. Enak kamu ngomong. Ya kalau di sebelah gini tinggal beli. Ini nggak bisa belinya. Bagaimana? Tapi ingat apa? Gembalakanlah dombaku. Ya udah, tersenyum, tersungging. Ya udah, lain kali jangan gitu. Iya, karena kita gini. Dan ya bensinnya habis juga di tengah jalan. Bu, saya mogok bensin. Loh, di mana? Aduh, di tengah jalan mateng. Aduh, ya apa ya? Ada nggak di situ tempat bensin? Nggak ada, mateng guys. Waduh, mau tahu. Ya itu kabeh dewek doa, Tuhan tolong beri penyertaan. Ya sudah, hati wis tuntun naik. Ya hati ya Mbak. Iya. Dah pulang. Oh iya. Mbak belum makan. Sudah. Teman-teman sampai sama dari sana ke sana dalam hati saya kena kakakmu dewek itu kalau kita mau, betul enggak? Kan itu kan pelanggaran dia. Gembalakanlah domba-dombaku, aduh ya apa? Tak pegang sabar ya. Tanpa kamu masih muda, rugi siapa yang kesel sendiri kan? Iya. Dan saya bilang iya, ngono meneh gitu lagi, betul enggak? Kenapa? Karena tidak ada tanggung jawab. Tahu sudah, hidup ini harus tanggung jawab. Saudara berlaku hari ini sehari, malam mikir saya, aku melanggar apa ya? Pernah enggak seperti itu? Halo,
Kayak sudah punya hutang. Clear itu, betul nggak? Kalau kita ada sesuatu yang nggak enak, bisa tidur nggak? Halo? Nggak bisa kan? Gelebak gitu kan, terus duduk, tenger gitu. Ya itu manusia. Mengapa? Kamu tidak ada rasa tanggung jawab yang seperti itu, Ustaz. Kamu itu sama, podo mikir, betul nggak? Itu untuk demi kemajuan kamu, demi masa depanmu. Untuk masuk di dalam kebenaran yang penting, itu harus dilakukan supaya dalam perjalanan ini kamu bisa tahu ini loh proses itu. Dan nanti mereka nyateti apa kejamu saya. Aduh Tuhan, aku minta ampun, tadi aku habis marah-marah dengan pembantu, terus habis jejeki anjingku karena anjingku ngencing sakar PDW. Nah bantal kesayanganku dikencing, tak pukul sampai dosa, ngaku semua perbuatannya. Sudah bukan di total itu nanti totalannya sama Tuhan. Dan begitu dicatat semua bukan, sudah jangan angkat lagi anakku. Ya, kan gitu sih. Hidup yang sesungguhnya itu harus keluar dari hati nurani untuk bertanggung jawab. Amin. Supaya gembalakanlah domba-domba itu memperlengkapi hidupmu untuk menjadi dewasa. Amin. Jadi mulai sekarang bertanggung jawablah atas hidup kalian sehari-hari, di pekerjaan, ya, di rumah tangga, apalagi teman-temanmu, ya. Kalau teman-temanmu ada yang nggak benar, ngajak diong-diongan, ngajak apa, apakah kita sungkan untuk menolak? Halo? Harus menolak, tapi pelan-pelan. Aku ini tidak bisa repot. Tidak bisa, tidak ambil kamu, tidak enak apa? Didoakan. Tuhan, temanku ini apa ya Tuhan? Mau ngajak aku terus. Bukaan hatiku, terima hatiku Tuhan, supaya aku bisa melayani Jeremia ini. Betul kan? Betul kan? Seperti itu. Bukan hatiku. Sekarang jadilah kamu seperti perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Apa? Nah, gembalakanlah domba-dombaku. Jangan nanti ulang lagi. Sini, ayo anak-anak kumpul. 6 jejer, mulai kecil besar. Ayo istri sini. Apa sih Pak? Mau dapat angpau tak? Diam. Mulai sekarang aku yang harus mengingatkan kamu. Gembalakanlah domba-dombaku. Lupa? Kenapa kau mau jadi pendeta? Begitu sih. Kenapa? Karena salah ucap. Ya toh? Gembalakanlah domba-dombaku itu adalah pribadimu dengan Tuhan. Tuhan bilang kita terima. Kita sadar bahwa tubuh yang fana itu harus belajar dari hidup kita sehari-hari. Amin. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara, di sini dikatakan lagi, saya akan ulang lagi, bukan maunya saya, tapi ini dikatakan, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Engkau tahu. Nah, kita sama seperti itu. Kalau menjawab. Jadi kalau kita ada masalah, benar Tuhan, engkau berkuasa. Pasti Tuhan begini. Nah, itu bisa. Kan kau tahu. Makanya Yesus tanya lagi. Itu roh, itu tubuh yang fana. Roh itu tidak kelihatan tapi mengeluh. Tahu Yesus itu juru selamat, tahu Allah itu maha adil, maha bijaksana, maha tahu semuanya, tahu semua. Tapi ingat loh, bukan kita yang merintah Tuhan. Amin. Bukan roh kita yang merintah Tuhan. Kodo roh itu enak. Oh Tuhan, masuk aku, oh Tuhan. Bisa. Tetap aja yang menjadi pemimpin adalah Tuhan Yesus. Dia adalah benar.
nasihat yang ajaib. Dan Dia berkuasa atas hidup kita. Amin. Lalui dengan hati yang lapang dan roh yang penurut ini ajaan memuji-muji itu. Piye carane Bu? Roh katanya tidak kelihatan. Kok bisa memuji-muji Tuhan? Nah, karena saudara memakai logika pakai pikiran. Roh kalau memuji-muji Tuhan itu bahagia, saudara. Contoh ya saya itu 2-3 hari yang lalu gigi saya yang tembelan itu lepas. Saya tuh lagi nyanyi-nyanyi, cuci-cuci karena ada mbak, cuci-cuci muji Tuhan. Sudah, seneng kan sekali gigi itu. Lepas, saudara. Terus akhirnya, waduh ini apa, nggak bisa makan ini. Itu logika saya toh, waduh, poso makan ini apa ini? Itu logika saya bingung kalau berdua. Dah segini aja berdoa, Tuhan tempel lo lagi, biar no ndak lepas, terus tempel lo dalam 1 hari, bener nempel, plek, gak lepas. Seneng toh? Wah, puji nama Tuhan. Tuhan kendali pasti nempel semua. Hari yang kedua, karena gembala wah enak, baru sekali cepot, waduh, tempelannya cepot, waduh, agak mempan, iya, enggak kan, Tuhan mau yang masuk. Akhirnya saya berdoa, Tuhan besok itu saya mau pergi keluar kota, saya ini bagaimana Tuhan, ini apa? Tuhan cuma bilang gini, mengalir, anak kulit kalau imunnya budi, enggak, saya enggak punya ibu, saya sama dengan saudara. Cuma Tuhan bilang mengalir, saya sekarang bilang sama saudara, mengalir hambaku. Gitu Tuhan, apa saya tidak ngomong? Mengalir aja. Lihat makanya apa juga, mengalir aja. Ya bisa, bodoh nekat kasarannya wis gembalakan domba-dombaku. Ya udah jalan, dan puasa. Di banyak makan, dikit es krim sudah, makan gigi sudah. Es krim mau? Enggak. Es krim mau? Enggak. Es krim mau? Oh, orang budak orang ini gitu ya. Loh, masa dibilang es krim mau? Dia yang mau, sungkan sama saya. Dia mau beli gitu loh, maksudnya gitu. Tapi kan saya bilang enggak. Masa saya bilang gigi saya lepas kan itu aneh gitu. Saya bilang enggak. Beli. Ini 1 ya, jangan 2. Kayaknya 2 dibagi, ini sampai bagi 2. Ini bagi, mesti sedikit, banyak saya. Ini mahal loh ini ya. Aduh, mateng. Itu, saya logika. Wah, saya nggak bisa. Dan akhirnya ini, Tuhan, gembalakan domba-dombaku, mesti berserah. Tidak sampai sama gigi, mesti berserah. Jujur, saya nggak biasa makan es krim. Nggak suka. Dan gigi lubang, tentang juga, Tuhan. Terus tak serah saja. Terus dicedok sama dia. Dan separuh. Kok separuh? Biasanya sedikit, ini separuh. Ya sudahlah, pasang. Sungguh tidak mau es krim, tidak pengen. Tidak. Terus tak kasih puji Tuhan. Saya senang Tuhan mendengarkan doa saya. Jadi setiap doa itu saudara belum tentu oke, ya lolos, tapi ada hal-hal yang diselesaikan, yang harus kita pelajari bersama-sama. Seperti contohnya gigi saya. Jadi saya pergi itu, ya gigi saya tidak ada yang tambalan. Makan belum makan dia, kodok sayur asin, mateng halot sudah. Ya, tak wasi, tak lihat lagi sebelah. Oh, tauge ikan asin, sudah disiapin soalnya. Oh ya, toge tak makan ikan, jadi saya bayang ikan asinnya tak buang, situ aja. Udah kita berdoa, kita konsing, belum waktunya habis semua tadi. Semua habis di kuanti yang walot-alot. Wah, empal, ayam. Mateng wis. Saya ingin aduh, ini bergizi. Ya bagi saya memang bergizi, tapi bagi saya nggak bisa bergizi. Ya Allah, amin.
tega saya berserah Tuhan, gembalakan domba-domba, tersenyum, padahal disendredek makanya opo nih kayak kecap asin tak marah sudah. Kamu tak beli non. Hanya saya berdoa, saya berserah. Hambaan besar, ayo doa. Karena dulu masih belum jamnya, masih kurang 10 menit. Biasa mesti tepat waktu. Tuhan kan harus tepat waktu. Kalau belum waktunya mana bisa makan. Dan makan, aku mau minum obat, bisa minum obat. Maka Tuhan tahu, saya tak puasa. Sampai menunggu berserah, Tuhan empukno. Ayam itu empukno, empal itu tadi. Saya sebelah sana ngomong klotek kan, aduh pak, keras. Sebelah sana, ini udah buah lama dengan anjing kain-kain. Sementara saya bingung saudara. Gembalakanlah dombaku ya sudah berserah, tidak tahu sedikit cepot lagi, ditambah lagi. Itu pikiran saya. Kalau lepas lagi kan tambah lagi, tambahan saya juga banyak. Udah berserah, udah tahu. Saya ambil nasi. Ayo udah makan loh. Ya, mau ini enggak? Tuh itu sih ayam yang besar mengkongkong dulu. Ini ya, aku enggak mau. Nanti aku tak minta pisau, tak iris-irisan itu. Baru anaknya datang. Enaknya ayam loh. Ceplok. Kamu enggak doa? Oh iya, saya lapar. Habis sudah tadi. Waduh, ini sudah malam kamu makan bubur. Puji Tuhan, bubur saudara. Tuhan baik sekali. Makanya Tuhan itu baik. Saya enggak minta loh, tapi Tuhan beri yang baik. Saya makan, padahal saya enggak suka bubur. Tapi gigi saya harus makan. Sudah berjalan lancar, sudah beres semua, dan kita pulang. Dalam perjalanan itu dia bilang, hari ini kamu kenapa kok di sini aja? Mau gigi soalnya gitu. Cemot-cemot mau ngomong apa ya sih? Ketawa sudah ya, ngomong apa ketawa. Wah hari ini juga kamu cepet ya ketawanya. Susah. Jadi walaupun kita ini susah, sakit, menderita, kita nggak bisa dilihat di mimik muka kita. Karena roh kita itu penurut, tapi pasti roh itu suka mengeluh hingga akhirnya face kita, muka kita berubah. Mari kita imani bahwa pertanyaan yang kedua ini kita harus belajar ya saudara, untuk mengerti apapun yang terjadi harus dilewati. Amin. Karena jalan-jalan Tuhan itu indah pada waktunya. Amin. Kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Ini yang membuat saya kaget saudara. Suatu ketika ya saudara, kita ini lagi pengurapan cuma. Nah si suaminya tuh berkata, kamu nggak bisa Bu, karena ini naik tangganya itu segini, jadi saya tak naik. Loh, puasa ya, dipikiran saya nggak puasa. Marah. Ya nggak apa-apa sih, kita doa lagi aja. Oh benar dia puasa. Tapi Tuhan nggak bilang apa-apa sih. Ya sudah, hati-hati loh jalani. Ya Allah, kecil kan gelap. Semproti. Saya kan nyemproti sebelah sana. Jadi lu mau lebar. Dah beres. Ya gitu dia gini. Dah. Ya mari kita berdoa. Loh, kok di atas sudah ada pengurapan belas. Saya bingung tuh, kok ada sinarnya ya? Terus begitu aman saya bilang, tadi itu mengurapi sebelah mana aja? Semua! Dia sudah, oh ya. Saya tanya sama Tuhan, apa yang bisa lakukan? Kok ada sinar? Kamu tahu enggak? Dibuka saya kronologinya, kisahnya seret. Jadi dia mbak semprotannya ada jarak panjang, jauh, sama jarak pendek yang lembut, tahu ya? Dia lebarkan, putih tidak tahu, lebar. Serot, jadi tidak enak, seret, cakar pendek, seret, turun dia. Jadi cuma hanya sebagian gini, makanya Tuhan bilang, belum. Sudah, ya ampun, ini pendeta ini loh, saya di pendeta, tak apa-apa, melayani Tuhan. Domba yang betul-betul
harus sabar karena nakal ini. Kan gitu, udah doa lagi aja. Yes, ngomel, besok baru ngomel. Doa, coba kamu naik tangga, baru 3-4 langkah, kamu semprot sebelah kanan. Benar, jawab deh, doa dijawab deh. Situ sebelah ujung sebelah kiri karena kamu takut ada setan, disemprot sebelah kiri, ujung sini. Benar. Terus sebelah kanan dari ujung karena di situ ada rohnya juga disemprot sebelah kanan. Benar. Tapi tengah, kenapa tidak disemprot? Lupa. Amin aja. Bilang sendiri tuh, apa ya berarti kamu ini lupa. Jadi Tuhan itu menginginkan kita supaya kita itu tahu bahwa kita ini tidak bisa dipermainkan. Maaf, Tuhan tidak bisa dipermainkan karena itu pengurapan. Pengurapan itu harus semua. Satu kamar aja tidak diurapi. Tahu, bukan saya yang sakti. Kenapa? Karena itu ada roh bunuh dirinya. Nanti kalau masuk ya apa? Wah, serem ya. Ya sudah, ibu yang naik. Dan tidak boleh. Nah, terus saya naik apa? Saya tak cari no ondo. Gitu. Loh, kenapa? Kamu aja kan tadi kamu bisa atau apa? Diam kamu. Tahu apa? Takut. Ini sudah malam. Setan kan gerak-gerak nanti. Saya bilang kok setan itu tidak ada malam, tidak ada siang. Oh gitu. Tak pikir kau Dracula. Loh, tidak ada. Pagi siang aku begitu. Oh gitu ya. Ya wes aku berani. Tapi kamu berdoa ya Bu ya. Ya sudah, kau tak kasih mantra ini. Ya udah. Baru dipenuhi. Turun. Sudah Bu, jadi dia tidak berani turun. Yang mana yang belum Bu? Turun sudah selesai. Doa sudah selesai. Jadi roh yang capek itu saudara diajari juga untuk dewasa bertanggung jawab atas perjalanan saudara. Amin. Jangan remeh karena hal ini berusahalah kamu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Jadi kalau roh itu saudara tidak bisa ngomong seperti gembalakanlah domba-dombaku, tapi di dalam roh dia memuji Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kita punya roh untuk memuji Tuhan, dia menyembah saudara. Saat pengurapan itu dia menyembah, nyanyi. Itu gerakan dari kuasa Tuhan sendiri. Dan itu saja. Jadi kalau roh itu enak sah. Begitu rohmu menyatu dengan Tuhan, Tuhan lagi mengurapi kamu bisa memuji Tuhan. Sehingga tubuhmu itu tersalurlah kuasanya. Sehingga berkat mengalir. Amin. Jadi mari jangan dibuat-buat. Karena Tuhan itu adil dan bijaksana. Jadilah sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan, ya, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sudah disediakan untuk kita, ya. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, yang terakhir, saudara, Simon anak Yesus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah Petrus. Ini jiwa itu perasaan, apa? Hati, apalagi pikiran. Jiwa itu pikiran, hati, perasaan. Jadi begitu kena tegur, wah ini sedih, ini sedih ya. Dan dia sambil menangis dan dia berkata, apakah engkau mengasihi aku? Kok diulang-ulang sampai 3 kali. Dan dia berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segalanya. Tadi cuma tahu, ini segalanya tentang riwayat hidupku, tahu semuanya. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus sudah berkata apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Itu berarti walaupun hujan, badai, apa, ombak, semuanya harus diserahkan pada Tuhan hidupmu. Karena apa? Mati dan hidup adalah milik Tuhan. Jadi mari kita serahkan semua pada Tuhan. Jangan seperti murid Tuhan Yesus pada waktu disuruh menyeberang di Danau Galilea. Ingat apa yang terjadi? Apa yang terjadi di tengah-tengah ombak badai yang hampir tenggelam?
baju dilepas semua, dilepasi semua, tidak ada apa-apa, tetap gelombangnya naik, tidak karu-karuan. Padahal Tuhan ada di buritan situ, tidur. Tuhan tidak tidur, tapi dia tahu, pengen tahu iman mereka, kacau semua. Begitu murid Tuhan Yesus berkata, guru kita mau mati. Ya, Tuhan bangkit, bangun maksudnya. Dan dia hanya berdiri. Teduhlah kamu, tenang. Tenang, teduh. Loh, dia kan anak Allah. Walaupun dia anak Allah, kalau dia tidak punya iman dan tidak berserah kepada Bapaknya, apa bisa dia? Semuanya itu ada rencana Allah di balik semua itu. Hidup kita juga hidup badai, ombak, pokoknya gak ada jalan keluarnya, buntu tuh. Terus kita ini mau jatuh pasarannya. Tuhan nanti datang ke perahu hidupmu dan rumah tanggamu. Dan dia berkata apa? Teduh. Tenang dan teduhlah kamu. Semuanya berubah. Cuacanya semuanya jadi indah. Kenapa? Karena Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Mari kita iman. Pelajaran dari ini adalah indah sekali buat kita, saudara. Karena Tuhan punya rencana. Kita akan baca ayatnya, saudara. Dalam ayat yang pertama dulu, 1 Petrus pasal 5 ayat 2a. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Tadi yang saya saksikan tadi, jangan terpaksa, tapi dengan apa? Kerelaan. Kenapa? Karena itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau itu sudah sejalur kehendak Allah, pasti Tuhan akan ikut campur tangan. Dan itu pasti ada jawabannya. Amin. Ayo imani, kita sama-sama berjuang, karena takaran yang saudara punya tidak sama, tetapi di hadapan Tuhan sama. Mari kita belajar untuk memahami semuanya ini. Kemudian ayat yang kedua, di sini dikatakan sebentar saja, 1 Petrus 5 ayat 2a. Banyak orang yang mengikut Tuhan, banyak. Seluruh dunia ini mengerti bahwa Yesus sebagai juru selamat. Tapi ingat, ada gambar yang sebelah kiri, saudara ya. Perhatikan, Tuhan sedang memeluk domba. Dan domba ini luka. Dan dia pegang erat-erat dengan penuh kasih sayang. Walaupun haus semua, hujan deras, angin ribut datang. Tapi Tuhan tetap memeluk domba itu, dilindunginya. Ingat, jadi apapun persoalanmu, keuanganmu, penyakitmu, hidupmu, jalanmu, semuanya itu diberikan pada Tuhan, supaya Tuhan pegang seperti domba yang saudara lihat di samping sama-sama itu. Amin. Tuhan sangat memperhatikan kita, saudara. Lalu kita lihat ayat yang kedua, saudara. Kita perhatikan di sini ayat yang kedua, 1 Petrus pasal 5 ayat 2b. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Saya tahu mencari keuntungan, aku kan istri nih, kamu tidak boleh kayak gitu. Aku kan suami nih, kamu tidak boleh kayak gitu. Itu mencari keuntungan. Tapi kalau saudara dihina, dicaci, saya berserah, penuh tidak males, berserah, penuh mengalir, penuh kasih, berserah, berdoa, nyerahnya semua pada Tuhan. Princess, itu akan terjadi, gembalakanlah domba-dombaku. Dan Tuhan akan memegang kita. Ya, domba itu dipegang, walaupun itu sebelah kanan atau kiri yang ada naganya, roh kegelapan, berusaha menghancurkan anak-anak Tuhan. Sampai seperti ini, seperti itu auranya. Aura, saudara, bukan sesungguhnya kelihatan gitu, saudara. Auranya seperti itu. Dia ingin merebut, tapi di dalam tangan Tuhan, siapa yang berani? Amin. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada ya. Tuhan sudah menutup, tidak ada yang membuka. Tuhan Yesus, bukan setan. Nah, inilah yang kita pegang, bahwa kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, harus bertanggung jawab atas hidup kita. Biarin orang bilang ABCD, tidak peduli. Itu saja. Yang penting kita sesuai dengan kehendak Allah. Kalau memang itu salah, ditegur baik-baik.
empat mata. Kamu tidak begini loh, tidak begini. Gitu kan, saudara. Saling menasihati itu lebih baik daripada kita itu bergosip. Saudara malah kena kutuk. Kenapa? Karena kita bergosip. Bahaya sekali, saudara. Kenapa? Karena aura seperti naga ini mengikuti kita. Bagaimana indah rencana Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak tahu kehendak Tuhan, kan gitu. Pokoknya Tuhan itu berkuasa, pokoknya Tuhan itu tahu, nanti lah Tuhan ikut campur tangan. Sampai kapan? Kalau kita tidak bergerak, roh kita tidak bergerak, jiwa kita tidak bergerak, lambat, saudara, nanti ketinggalan. Bangkit dan hidupkan kembali tubuhmu, rohmu, jiwamu. Kalian bukan benda mati, dan kalian hidup dan berada di hadapan Allah. Amin. Kita imani bahwa janji Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Kemudian yang terakhir, cahaya kasih-Nya memandu setiap langkahmu di dalam melayani kawanan dombanya. Ambil bagianmu dan lakukan sesuai dengan perintahnya. Sesuai dengan apa? Perintahnya. Apa perintahnya? Hukum kasih dan hukum mengampuni. Hukum apa lagi? Mengalir. Dan apa lagi? Gembalakanlah domba-dombaku. Ya, kalau ini secara jiwa pasti kita bukan pakai taktik, tapi kita harus tulus. Gembalakanlah domba-domba. Ya Tuhan, aku mau. Ya, jadi langkah yang Tuhan ingin pada kita adalah kita harus berani untuk maju dan berperang melawan penguasa itu. Kita tidak mungkin tidak perang karena auranya sudah ada di hadapan kita. Tinggal kita tuh mau menang atau kita mau dimakan dia. Kalau dimakan dia gimana? Hancur saya. Keuanganmu, hidupmu. Tapi sekarang aku sudah hancur. Bukan hancur, itu adalah praktek, dipraktekkan hidupmu. Kamu kayak gini, cinta aku enggak? Kamu setia enggak? Kalau setia, tambah sehasta dan tidak pernah berhutang. Keluarmu 1000, dikembalikan lebih. Dan kita tidak perlu ngomong, aku kok segini, itu urusan Tuhan, saudara. Amin. Saya seharusnya tidak ada di sini. Seharusnya saya sudah tidak ada, meninggal alias ini. Tapi Tuhan sudah menambah saya umur sampai seperti ini. Jadi saya berterima kasih pada Tuhan karena Tuhan menambah saya umur. Amin. Mari kita syukuri karena cahaya kasih itu akan memandu kita menuju kepada pelayanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Amin. Dan kita ingat satu nyanyian, saudara, itulah firman Tuhan. Kita tutup ya firman Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita semua.